Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dalam hari ini Bukom akan menyampaikan terkait pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, program pembinaan mahasiswa melalui General Education, kiat sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, kita tahu status perguruan tinggi itu ada dibagi 3. Yang pertama adalah status perguruan tinggi negeri, swasta, dan kedinasan. Status perguruan tinggi negeri itu adalah milik pemerintah di mana sekolah berada. Kalau swasta, milik satu yayasan pendidikan tertentu. Kalau seperti di Akademi Kesehatan Asia Usada ini adalah milik swasta di bawah satu yayasan, yaitu Yayasan Kesehatan Jiwa Puri AC. Yang ketiga adalah status perguruan tinggi kedinasan. Contohnya kalau punya kedinasan itu kayak STPDN. Ya. Kemudian apa sih fungsi pendidikan tinggi? Nah, fungsi pendidikan tinggi ini adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan Tridharma. Nah, Tridharma ini terdiri dari pendidikan, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang pertama adalah pendidikan. Dengan cara mengajarkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga, serta nilai-nilai luhur yang meningkatkan taraf hidup bermasyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah Tridharma selanjutnya adalah penelitian. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, serta memperkaya budaya untuk memperlancar daya saing dan jati diri bangsa. Nah, kalau di Akademi Kesehatan ini, kalau penelitian ini di bawah LPPM, nanti mahasiswa juga bisa dilibatkan dalam penelitian dengan dosen. Nah, seperti halnya juga pada tugas akhir nanti juga mahasiswa akan melakukan penelitian. Nah, untuk menyusun karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah Tridharma, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini mendorong modernisasi dan mewujudkan masyarakat madani sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan seni. Nah, ini juga dari mahasiswa juga akan ikut berperan serta dalam program pengabdian kepada masyarakat. Entah itu modelnya adalah penyuluhan kesehatan atau yang lainnya. Ya. Kita uraikan satu persatu pelaksanaan pendidikan. Nah, kurikulum yang dikembangkan di Akademi Kesehatan Asia Usada ini adalah kurikulum yang berorientasi kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, serta disesuaikan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Ya. Kurikulum untuk angkatan tahun 2020 ini ya, menggunakan kurikulum tahun 2020. Sebenarnya tidak beda jauh dengan kurikulum 2014. Nah, ini juga intinya adalah kurikulumnya berorientasi pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Sistem SKS, kegiatan pendidikan di Akademi Kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester. Dalam sistem kredit perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan kredit sebagai tolak ukur beban pendidikan, terutama yang menyangkut beban studi mahasiswa. Pelaksanaan SKS, pelaksanaan program belajar mengajar dalam 1 tahun akademik dibedakan antara semester gasal dan semester genap selama 14-16 kali pertemuan sesuai dengan kalender akademik. Nah, kalau sekarang kita pakai adalah 14 kali pertemuan. Kalau yang 2 itu adalah untuk ujian UTS dan ujian akhir semester. Totalnya adalah 16 tatap muka termasuk ujian tersebut. Nah, untuk angkatan mahasiswa tahun 2020 ini, jumlah SKS pada kurikulum 22 ini adalah totalnya 112 SKS. Nah, perkuliahan merupakan kegiatan akademik yang dilakukan oleh pengampu mata kuliah atau tenaga pengajar yang meliputi kegiatan tatap muka, tutorial, praktikum, atau bentuk lainnya. Nah, pada
masa pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan pedoman pembelajaran semester dasar tahun 2020-2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti dan Kemendikbud RI tahun 2020 adalah dengan cara daring atau online. Nah, ini diharapkan ini juga masih online. Harapannya kami pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, terutama ini yang laboratorium maupun praktek klinik. Ya. Kemudian pelaksanaan PBM di Akes pada semester ganjil ini dengan daring bisa melalui streaming Zoom, kemudian dengan e-learning. Nah, nanti kita akan sampaikan e-learning-nya mekanisme seperti apa ya. Namun jika dimungkinkan untuk pembelajaran skill di laboratorium akan diadakan tatap muka dengan teknik dibuat kelompok kecil dan di-shift dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini harapannya kita nanti karena kalau di pendidikan kesehatan tak lepas dari pembelajaran di laboratorium ya skillnya ya, sehingga kita tetap berusaha bagaimana caranya mahasiswa ini akan mendapatkan skill di laboratorium. Kalau kita secara daring kan kurang maksimal. Nah, ini rencananya kita bikin shift kelompok kecil-kecil. Nah, ini bisa tatap muka. Tentunya kita tetap memperhatikan protokol COVID, ya protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, mata kuliah yang hendak ditempuh oleh mahasiswa dalam semester berjalan harus tercantum dalam kartu rencana studi di KRS. Nanti setiap awal semester mahasiswa wajib melakukan KRS-an. Nanti bisa berkoordinasi dengan BAAK, kemudian juga dengan PA-nya masing-masing. Ya. Ini wajib ya. Kemudian registrasi. Nah, setiap mahasiswa wajib melakukan pendaftar ulang di awal semester sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan pendidikan yang disajikan dalam satu semester. Registrasi sebagai syarat memperoleh status aktif pada pangkalan data pendidikan tinggi ya. Ini juga wajib ya, harus registrasi dulu setiap masuk di semester awal ya. Awal semester 1, awal semester 2 dan seterusnya. Nah, ini juga harus berkoordinasi dengan BAAK, kemudian juga dengan dosen PA masing-masing. Terkait dengan bagian keuangan. Nah, ini yang kita singgung tadi, pembimbing akademik atau PA. Nah, untuk membantu para mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya, Akademi Kesehatan menyediakan pembimbing akademik. Nah, PA ini adalah dosen yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu dan berprestasi sesuai dengan kondisi dan potensi individu mahasiswa. Nah, selain PA, dalam manajemen kelas juga disediakan satu dosen wali. Ya, nanti per tingkat itu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu masing-masing ada dosen walinya. Nah, untuk PA ini adalah personal. Jadi misalkan PA satu kelas itu ada 2 mahasiswa, nanti ikut PA siapa. Kemudian ini dibagi ini ya per kelompok ya, dibagi per masing-masing mahasiswa per PA itu 5 sampai 10. Dari 1 sampai 3 angkatan ya. Nanti tergantung kalian di tingkat 1 ini nanti masing-masing mahasiswa PA-nya siapa saja nanti akan di-share atau dibagikan oleh PDS 3. Kemudian evaluasi hasil belajar. Nah, setiap mata kuliah diadakan evaluasi penilaian dalam satu semester. Di antaranya adalah berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di samping bentuk evaluasi lain yang dilakukan oleh masing-masing dosen seperti penugasan, kehadiran, dan sebagainya. Jika pada saat UTS maupun UAS masih dalam masa pandemi COVID, maka pelaksanaannya diadakan secara online melalui Google Form ya. Jika harapannya sih segera berakhir ya pandemi ini ya, namun jika belum, nah ini untuk ujian baik UTS maupun UAS nanti sistemnya adalah online. Nah, ini kita menggunakan Google Form ya. Nilai akhir yang akan masuk dalam KHS, ya, ini adalah rekapan
dari beberapa nilai diantaranya adalah kehadiran, nilai soft skill, nilai penugasan baik individu maupun kelompok, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai skill laboratorium. Nah, untuk mata ajar praktek klinik terdiri dari rekapan, kehadiran pada saat praktek, penugasan individu, kelompok, etika, seminar, pendidikan, ujian mini CX atau ujian setase. Nah, di akhir ya di semester akhir ini ada ujian akhir program. Ini untuk memperoleh gelar diploma, mahasiswa harus mengikuti ujian akhir program atau UAP yang terdiri dari penyusunan KTI atau TA, karya tulis ilmiah atau tugas akhir, dan berupa ujian CBT atau PBT. Kalau kemarin tidak ada COVID, ini pakainya adalah PBT, paper based test. Cuma karena ini adalah COVID, ada pandemi COVID, ini ujiannya menggunakan CBT, computer based test, ya, seperti di Google Form. Ya. Nilai KTI terdiri dari ujian proposal dan ujian hasil. Nah, rekapan nilai ulang terdiri dari nilai ujian KTI dan nilai ujian CBT atau PBT. Kalau tahun kemarin adalah kita menggunakan CBT, dan insya Allah seterusnya juga CBT ya, karena lebih terkoordinir dengan baik. Nah, indeks prestasi keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dalam indeks prestasi semester atau IPS atau indeks prestasi kumulatif. Evaluasi akhir program D3, mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan program D3 atau telah lulus sebagai ahli media apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Lulus ujian akhir program atau tugas akhir maupun sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini indeks prestasi kumulatif minimal 3. Jadi usahakan nilai-nilai itu mutunya di atas 3 ya. Jadi kita untuk mendaftarkan UKOM itu adalah syaratnya minimal IPK adalah 3. Tidak memperoleh nilai D maupun E pada kartu hasil studi. Ya, jadi diharapkan harus sungguh-sungguh ini ya mengerjakan ujiannya supaya nilainya minimal adalah 3. Uji kompetensi. Nah, selain kita ada di institusi ada ujian akhir program, juga secara nasional ada ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi ini untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau STR. Nah, STR ini sebagai SIM kalian untuk melamar pekerjaan ya. Ujian kompetensi dilakukan secara nasional. Pada tahun 2021 direncanakan bahwa ujian kompetensi merupakan syarat kelulusan di mana akumulasi nilai 60% dari institusi dan 40% dari nilai uji kompetensi. Kalau tahun-tahun kemarin ini masih ini ya berdiri sendiri ya. Jadi institusi harus lulus dulu, dari institusi harus lulus dulu mahasiswanya baru boleh mengikuti ujian kompetensi. Nah, untuk tahun mulai 2021, nah ujian kompetensi ini merupakan exit exam, merupakan kelulusan. Nah, nilainya 60% dari nilai institusi dan 40% dari nilai hasil ujian kompetensi. Ya, digabung. Sehingga kalau belum lulus ke uji kompetensi ya belum bisa dikatakan lulus mahasiswanya. Ya. Begitu. Nanti keluarannya kalian akan mendapatkan surat tanda registrasi atau STR untuk syarat untuk melamar pekerjaan ya, atau syarat untuk melakukan praktek mandiri. Nah, perawat juga sudah boleh melakukan praktek mandiri. Tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Bisa dicek Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 atau turunannya ya. Nah, di akhir adalah wisuda. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium akhir sebagai ahli media wajib mengikuti upacara wisuda. Wisuda dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Di samping itu juga ada pelatihan-pelatihan yang harus diikuti seperti BTCLS atau PPGD, kemudian pelatihan-pelatihan perawatan luka modern atau wound care. Ya, sehingga nanti buat bekal kalian untuk bisa praktek mandiri di rumah. Nah, kemudian masuk ke general education atau pendidikan umum, yaitu
pendidikan yang berkenaan dengan pengembangan keseluruhan kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan hidupnya. Program pendidikan yang membina dan mengembangkan seluruh aspek kepribadian mahasiswa merupakan pendidikan yang komprehensif, yaitu mendidik kepala, hati, dan tangan. Sasaran yang disentuh adalah rasio, rasa, dan tingkah laku. Jadi tidak hanya kepala, tapi juga pakai hati, pakai tangan, ya. Kemudian latar belakang lahirnya General Education. Reaksi terhadap kecenderungan masyarakat modern yang mendewakan produk teknologi dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat dari produk sistem pendidikan modern yang sekuler, yaitu pendidikan yang mementingkan pengembangan spesialisasi sementara pengembangan nilai-nilai kemanusiaan bersifat universal nyaris terabaikan. Nah, seperti sekarang ini ya, kita ada pandemi COVID ini, kita belajarnya harus daring, harus online. Padahal kalau kita terkait dengan pendidikan kesehatan, khususnya di keperawatan, nanti kan ketika sudah lulus, sudah bekerja kan hubungannya dengan manusia, ya, dengan skill, kemudian berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, kita juga tidak hanya sekonyong-konyong dilakukan secara online terus, tetapi juga kita mengadakan tatap muka untuk melihat skill, untuk melihat soft skill-nya, ya, etikanya, kepribadiannya dalam menerapkan komunikasi terapeutik pada pasien. Nah, ini harapannya juga tidak, karena COVID ini tidak akan mempengaruhi soft skill mahasiswa yang kurang, ya. Nah, apakah sukses itu? Sukses adalah menikmati keberhasilan pencapaian cita-cita. Jadi orang bisa disebut sukses bila punya cita-cita, bisa berhasil mencapai cita-cita, menikmati keberhasilan mencapai cita-cita. Makanya setiap orang kan punya cita-cita, ya. Nah, cita-citanya apa, bisa meraihnya bagaimana. Kemudian ketika sudah meraih cita-cita tersebut, menikmati keberhasilan untuk cita-cita tersebut, ya. Tentunya akan bahagia, ya. Nah, apakah belajar merupakan perubahan perilaku maupun pengetahuan yang relatif menetap disebabkan oleh pengalaman, ya. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, antara lain learning to know, mengetahui, learning to be, menjadi diri sendiri, ya, tidak terpengaruh pada kehidupan orang lain. Learning to do, melakukan, jadi bisa melakukan. Learning to live together, kooperatif, hidup bersama. Nah, kalau keperawatan kan tim, ya, kerjanya ya tidak bisa bekerja secara mandiri, tetapi bisa bekerja sama, ya. Nah, kiat-kiat sukses apa sih yang harus dicapai? Nah, tujuan atau cita-cita tadi, ya, harus punya cita-cita dan tujuan. Kemudian diimbangi dengan kedisiplinan, kemudian konsisten, kemudian pengetahuan yang cukup, keyakinan, tindakannya bagaimana, kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang benar adalah belajar yang tepat, bukan belajar yang keras. Ayo belajar keras, bukan, ya. Belajar tepat itu maksudnya adalah tepat waktunya, komposisinya. Kalau belajar keras kan ayo belajar tanpa melihat waktu, tanpa melihat kemampuan kita, ya. Itu tidak tepat. Yang benar adalah belajar yang tepat, baik tepat waktu, tepat tempat, tepat komposisi yang dibelajar, tepat dari penangkapannya, ya. Kemudian jangan takut bertanya sama dosen, ya. Ada pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan. Kalau belum mudeng, belum paham, tanyalah, ya, pada dosen yang mengampu, ya. Belajar tergantung diri sendiri, bukan tergantung dosen. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau dirasa saya belum paham, ya harus belajar tepat tadi, bukan belajar keras, ya. Jangan disuruh harus dikejar-kejar dosen, harus belajar tidak, tapi tergantung diri sendiri, ya. Harus diri sendiri harus memprioritaskan mana sih saya yang harus pelajaran mana yang harus saya pelajari lebih giat lagi, lebih tepat lagi, ya. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Ikutilah organisasi mahasiswa, maksudnya ini, ya. Jangan hanya ikut sana, ikut sini, tetapi tidak konsisten, ya. Ikutilah beberapa organisasi mahasiswa, ya.
seimbang antara indeks prestasi dengan skill, ya. Prestasinya baik, ya. Ternyata ketika dites skillnya juga bagus, ya itu yang tepat, ya. Manajemen waktu yang terarah tadi ya, harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting sih, ya. Jangan pernah mengatakan salah jurusan, ya. Kadang kita kan dari perawat kan, saya sebenarnya nggak pengen di perawat Bu, tapi orang tua saya menyuruh. Kalau sudah sampai sini ya fokuskan. Mungkin awalnya disuruh ya, tetapi kalau sudah ke perawat ya sudah fokuskan pikiran kita bahwa kita belajar di keperawatan, ya harus fokus, jangan yang kemana-mana, ya. Ciptakan 2 pilihan atau lebih, ya. Planning 2 pilihan atau lebih, ya. Ketika mengikuti perkuliahan, pahami kontrak perkuliahan atau RPS. Ya, kalau dulu adalah silabi ya, silabi itu sama dengan RPS kalau sekarang ya. Difahami dulu RPS-nya, materi apa yang sekiranya nanti diberikan dosen, ya, sampai mengecek nanti apakah materi A sampai B sampai C sampai Z mana sih yang belum diberikan, nanti dicek untuk mengecek juga RPS ya. Mengikuti tatap muka minimal 75%. Ya. Kemudian belajar lebih dahulu materi yang akan disajikan oleh dosen, tidak terlambat mengikuti perkuliahan, disiplin tadi ya. Pilih posisi duduk yang strategis, membuat catatan kuliah yang merupakan intisari materi perkuliahan, aktif bertanya dan berdiskusi dengan dosen, jangan jadi mahasiswa yang datang, duduk, dengar, catat ya. Jadi latihlah kemampuan berbahasa Anda. Salin kembali catatan kuliah secara rinci dan sistematis ke dalam buku khusus. Belajar di rumah, sediakan waktu khusus belajar. Ya, kapan belajar ya? Baca buku wajib yang biasanya tersedia di perpustakaan. Kerjakan tugas yang terkait dengan pendalaman materi. Siapkan ruang dan perlengkapan ya. Di mana ya? Buat ringkasan hasil membaca buku wajib. Sediakan media yang paling sesuai ya. Kemudian belajar dengan siapa? With whom? Akibat apa yang Anda inginkan, with what effect ya. Tentukan strategi belajar yang sesuai ya. Ini harus bisa sudah, karena kalian kan bukan siswa lagi tapi sudah mahasiswa, jadi harus bisa mengatur waktunya, harus bisa memanajemen waktu sendiri ya. Kesimpulannya yaitu kepingin sukses, jadilah ahli media yang unggul. Perlunya keseimbangan kegiatan kurikuler, perkuliahan, ekstrakurikuler, kegiatan di luar perkuliahan dan di kampus, dan kegiatan kemasyarakatan. Buatlah rencana akademik bersama dengan dosen pembimbing akademik. Jadilah pembelajar yang mandiri, ya. Jadilah ahli media yang unggul, ya, yang dicari dari berbagai perusahaan atau instansi kesehatan lain, ya. Jadi kalian tidak yang mencari, tapi mereka yang mencari kita, ya. Selamat bergabung, semoga kalian menjadi calon-calon perawat yang kompeten ya, yang disiplin, kompeten dan sukses selalu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.